warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rizka Fahira Aljatin dari Prodi Asuransi Syariah. Nah, kali ini aku akan bikin video pembelajaran mengenai analisis dampak kenaikan suku bunga Bank Indonesia terhadap keseimbangan IS dan LM di Indonesia pada tahun 2024 sampai 2025. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa kalau Bank Indonesia ngumumin suku bunga naik, langsung banyak berita yang bilang investasi itu bakal melambat, cicilan makin mahal, bahkan ekonomi bisa ikut melambat. Nah, sebenarnya semua itu bisa dijelaskan lewat model ekonomi yang namanya ISLM. Jadi di video kali ini aku bakal sharing hasil mini riset tentang dampak kenaikan suku bunga Bank Indonesia terhadap keseimbangan IS dan LM di Indonesia selama periode 2024 sampai 2025. Jadi bukan cuma teori aja, tapi kita juga lihat bagaimana kondisi yang benar-benar terjadi di Indonesia berdasarkan data yang udah dianalisis. Yuk langsung kita bahas. Sebelum masuk ke hasil riset, kita kenalan dulu yuk sama dua kurva ini. Nah, yang pertama ada kurva IS atau investment saving, yaitu dia menggambarkan keseimbangan di pasar barang. Di sini hubungan utamanya adalah tingkat suku bunga dengan investasi dan pendapatan nasional. Sedangkan kurva LM atau liquidity preference money supply ini menunjukkan keseimbangan di pasar uang, yaitu hubungan antara permintaan uang, jumlah uang beredar, dan tingkat suku bunga. Kalau kedua kurva ini bertemu, maka terbentuklah titik keseimbangan ekonomi makro. Nah, kenapa topik ini penting? Karena selama periode 2024 sampai 2025, Bank Indonesia memilih mempertahankan kebijakan suku bunga yang relatif tinggi untuk mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, dan mempertahankan stabilitas ekonomi nasional. Tapi di sisi lain, kebijakan ini juga punya konsekuensi. Suku bunga yang tinggi bikin biaya pinjaman naik, sehingga banyak perusahaan berpikir dua kali sebelum melakukan investasi. Masyarakat juga cenderung lebih memilih menabung dibanding membelanjakan uangnya. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan besar yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu hasil penelitian. Yang pertama, kondisi suku bunga Bank Indonesia pada tahun 2024 sampai 2025. Berdasarkan data yang dianalisis, Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter yang cukup ketat. Pada tahun 2024, BI rate berada di kisaran 5%, kemudian pada tahun 2025 dipertahankan di sekitar 6%. Tujuan utamanya adalah menjaga inflasi tetap stabil, memperkuat nilai tukar rupiah, dan menjaga sistem keuangan nasional agar tetap aman di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Nah, yang kedua, dampak terhadap kurva IS. Nah, hasil penelitian menunjukkan kalau kenaikan suku bunga memberikan dampak langsung terhadap kurva IS. Yang pertama, biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Akibatnya, perusahaan mengurangi atau bahkan menunda investasi baru. Kalau investasi turun, otomatis permintaan agregat juga ikut turun. Nah, di sisi lain, masyarakat lebih tertarik menyimpan uang di bank karena bunga simpanannya jadi lebih menarik. Jadi, investasi turun, tabungan naik. Dalam model ISLM, kondisi ini menyebabkan kurva IS bergeser ke kiri, yang artinya tingkat pendapatan nasional menjadi lebih rendah dibanding sebelumnya. Nah, yang ketiga ada dampak terhadap kurva LM. Selanjutnya kita lihat dampaknya terhadap kurva LM. Hasil mini riset menunjukkan bahwa saat suku bunga tinggi, masyarakat lebih memilih menyimpan uang di perbankan daripada memegang uang tunai. Artinya, permintaan uang untuk tujuan spekulasi jadi menurun. Likuiditas di masyarakat juga menjadi lebih terbatas karena kebijakan moneter yang ketat. Dalam model ISLM, kondisi ini menyebabkan kurva LM juga bergeser ke kiri. Titik keseimbangan baru akhirnya terjadi pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi dengan pendapatan nasional yang relatif lebih rendah. Nah, yang keempat, dampak terhadap keseimbangan ekonomi makro. Kalau kita gabungkan kedua hasil tadi, ternyata baik kurva IS maupun kurva LM sama-sama bergeser ke kiri. Artinya apa? Ya, artinya aktivitas ekonomi memang melambat, investasi turun, pendapatan nasional ikut menurun, pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat dibanding sebelumnya. Tapi di sisi lain, kebijakan ini berhasil membantu menjaga inflasi tetap terkendali, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan memperkuat sistem keuangan Indonesia. Jadi memang ada trade-off-nya.
Pertumbuhan ekonomi jangka pendek sedikit melambat, tetapi stabilitas ekonomi nasional justru menjadi lebih kuat. Nah, dari hasil mini riset ini bisa kita simpulkan bahwa kebijakan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga pada periode 2024 sampai 2025 memang memberikan efek kontraktif terhadap perekonomian. Kurva IS bergeser ke kiri karena investasi menurun. Kurva LM juga bergeser ke kiri karena likuiditas menjadi lebih ketat. Akibatnya, pendapatan nasional menurun dibanding kondisi sebelumnya. Namun, kebijakan tersebut tetap penting karena berhasil menjaga inflasi, memperkuat nilai tukar rupiah, dan mempertahankan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Jadi, bisa kita lihat bahwa kebijakan suku bunga itu bukan cuma soal angka yang naik atau turun, tapi juga punya pengaruh besar terhadap investasi, tabungan, pasar uang, sampai kondisi ekonomi secara keseluruhan. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai hasil mini riset tentang dampak kenaikan suku bunga Bank Indonesia terhadap keseimbangan IS dan LM di Indonesia pada periode 2024 sampai 2025. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami bagaimana teori ekonomi makro benar-benar diterapkan dalam kondisi nyata di Indonesia. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk terus belajar, terus semangat, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.